butuh pendekatan untuk membuat mereka mau dan mampu mengeksplor semua potensinya, kemudian bergerak bersama, bersinergi, berakselerasi. Itu yang kita sebut dengan OVOD, ODOA. Oh, jadi one village, one destination, one attraction. Ada salamnya itu. One village, one destination, one destination, one attraction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillah senang sekali bertemu kembali dengan saya Enhana Tarbiyatun Nisa dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di podcast Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Alhamdulillah hari ini di studio Kominfo Talk telah hadir seorang bintang tamu. Nah, bintang tamu saya kali ini adalah the most beautiful speaker yang pernah hadir di Kominfo Talk. Ini merupakan satu-satunya tamu perempuan yang hadir pada episode-episode sepanjang ini. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan pariwisata, pemuda dan olahraga. Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, Ibu Andita Bacina, SSTP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan harus selalu enjoy. Karena di pariwisata itu every day is holiday, everybody be sporty, dan everyone feel teenager. Everyone feel teenager. So show doanya. Bu Kadis. Hari ini kita akan berbincang tentang pariwisata nih, Bu. Pariwisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Kalau kita berbicara mengenai Luwu Timur ini, sebenarnya banyak sekali potensi wisata alamnya, betul kan, Bu ya? Pastinya. Namun banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata banyak sekali kepingan-kepingan surga yang ada di Luwu Timur. Bahkan danau terdalam itu ada di Asia Tenggara, se-Asia Tenggara itu sendiri ada di Luwu Timur, Danau Matano, Bu ya. Ini yang saya tertarik untuk menanyakan hal ini, Bu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam hal ini untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Luwu Timur agar orang tertarik nih, Bu, datang ke Luwu Timur? Terima kasih. Jadi sebelumnya saya mau mendeskripsikan dulu seperti apa sumber daya pariwisata di Luwu Timur, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita bicara tentang Luwu Timur itu adalah sebuah rasa syukur yang tidak berkesudahan, karena mulai dari Kecamatan Burau sampai Nuha, mulai dari Desa Lawo sampai Desa Matano itu banyak sekali sumber daya pariwisata. Mulai dari sumber daya alam, pegunungannya, kemudian hutannya, sungai, pantai, laut, kemudian juga sumber daya budaya atau sumber daya tradisi yang meliputi religi, kesenian, kemudian kearifan lokal lainnya. Jadi pokoknya banyak sekali. Sampai saat ini terhitung ada 61 objek wisata yang ada di kami, di pendataan kami. Jadi memang tidak salah kalau kita menjuluki Luwu Timur itu sebagai kepingan surga yang terlempar ke bumi. Tapi kita juga tidak menutup mata ya bahwa tidak semua potensi tersebut sudah dikembangkan dengan baik, kemudian juga belum terpromosikan secara maksimal, dan pada akhirnya belum secara signifikan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Itu kita sadari itu. Sejauh ini kembali ke pertanyaan tadi. Bu. Apa sih yang kita lakukan? Kita sepertinya perlu sebuah pendekatan. Pendekatan ini kan tidak mesti harus aplikasi, tidak mesti harus barang dan sebagainya. Spirit pun juga itu perlu. Pendekatan dalam bentuk tagline. Jadi tagline, sebuah pendekatan yang bisa memotivasi 128 desa dan kelurahan. Jadi kita tidak bicara hanya desa saja ya, kita juga include-kan dengan kelurahan. Kita butuh pendekatan untuk membuat mereka mau dan mampu mengeksplor semua potensinya, kemudian bergerak bersama, bersinergi, berakselerasi. Itu yang kita sebut dengan OVOD, ODOA. Oh, jadi approach yang selama ini dilakukan Dinas Pariwisata, pendekatan yang selama ini dilakukan adalah OVOD, the power of tagline. Tagline-nya adalah OVOD, ODOA. OVOD, ODOA itu apa, Bu? OVOD, ODOA itu singkatan. OVOD itu adalah One Village, One Destination. Jadi satu desa atau satu kelurahan harus ada sesuatu yang ingin dituju. Kalau misalnya saya tanya, kalau ke Desa Mabonta ingatannya apa? Pasti langsung Pantai Ujung Suso. Kalau kita ke Lidu Ledu pasti ingatannya Mata Buntu. Kalau kita ke Danau Matano
ingatannya pasti Taipa atau Lawa Rapper Park. Nah, bagaimana dengan desa-desa yang lain? Betul. Jadi harus semua punya OVOD, One Village One Destination. Satu desa atau kelurahan harus ada satu tujuan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Tidak boleh hanya berhenti pada satu tujuan saja. Harus kita lanjutkan menjadi ODOA, One Destination, One Attraction. Harus ada daya tariknya. Daya tariknya itu nanti, itulah yang kita kenal dengan 3S. Something to see, something to do, dan something to buy. Oke, ada something to see, something to do, dan something to buy. Oke, sebelum saya bertanya lebih lanjut nih Bu. One village, one destination, one destination, one attraction. Ada salamnya itu. One village, one destination, one destination, one attraction. Oke, nanti kita praktek di akhir Bu ya. Oke, untuk one village, one destination. Tadi Ibu sebut ada 125 desa ditambah 3 kelurahan, berarti ada 128 kelurahan. Apa mungkin Bu, 128 kelurahan ini bisa betul-betul merealisasikan OVOD ODOA ini? Kalau mau pasti bisa. Dan kita yakin itu, karena gini, kita yakin bahwa semua desa dan kelurahan di Luhut Timur itu pasti punya potensi. Hanya persoalannya tahu enggak atau sadar enggak mereka dengan potensinya. Ada yang mengatakan bahwa mereka bisa punya objek wisata yang penting punya danau yang indah atau punya hutan yang hijau, punya pantai yang keren, tapi kan tidak seperti itu. Yang namanya objek wisata itu kan tidak hanya dari wisata alam saja, ada 2 wisata lainnya yang orang lupa. Mungkin ini boleh dijelaskan Bu, karena selaku masyarakat termasuk saya itu menganggap bahwa wisata itu adalah sesuatu tempat yang menarik, yang ada airnya, yang indah. Mungkin itu bisa dijelaskan. Betul Bu, mungkin bisa dijelaskan itu yang masuk ke dalam karakteristik wisata itu seperti apa? Orang lupa 2 jenis wisata yang lain, ada wisata budaya. Kita kan Indonesia mini di Luhut Timur, banyak suku, banyak anak suku, itu juga bisa diangkat atau dikemas menjadi sebuah wisata, namanya wisata budaya. Jadi bagi yang tidak punya danau, pantai, hutan, laut, jangan kecil hati, karena kita mungkin punya budaya yang bisa diekspos menjadi sebuah kemasan wisata. Kalau tidak punya wisata alam dan wisata budaya, jangan lupa ada wisata buatan. Dengan anggaran yang ada di Luhut Timur, ada 1 miliar 1 desa, dan membolehkan ada ruang untuk membangun objek wisata, kenapa tidak kita buat wisata buatan, water park, kemudian ambil semen cat, kita bikin tempat-tempat yang keren, warna-warni, pasang beanbag dan sebagainya, itu juga sudah jadi tempat wisata. Kalau untuk wisata buatan itu sendiri Bu Kadis, mungkin akan mengambil anggaran yang lebih banyak ya daripada wisata alam yang sekiranya hanya tinggal dikelola saja. Sebenarnya tidak masalah sih, karena kita tidak bisa memaksa semua desa untuk menjadi sebuah destinasi. Tapi jika mereka juga ingin menunjukkan potensinya, ya bisa melalui jalur wisata buatan. Tapi kembali lagi ke tagline ini Bu Kadis, OVOD-ODOA. Berarti ini mewajibkan setiap desa untuk mempunyai satu destinasi wisata dan satu atraksi itu yang untuk dilihat, kemudian yang something to do dan something to buy. Dan something to buy. Oke, jadi kalaupun juga sama sekali tidak memiliki 3 wisata tadi, tidak punya wisata alam, budaya, dan buatan, jangan lupa kita bisa menjadi supporting, bisa menjadi pendukung. Katakanlah misalnya kita ambil contoh, atau saya tidak boleh membuat kecenderungan. Di desa A punya objek wisata yang menarik. Menuju ke desa A kita harus melalui desa B. Desa B ini harus cerdik memanfaatkan situasi menjadi perlintasan. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia misalnya punya banyak tanaman sayur atau tanaman bunga atau seperti apa, tampilkanlah di situ sehingga wisatawan yang lewat paling tidak mampir untuk membeli sesuatu di situ. Jadi tidak mesti dia harus indah dan sebagainya. Yang penting dia kreatif saja. Jadi dia bisa ada menjadi sisi atraktif dari desa yang dilewati itu ya, bukan? Iya, betul. Jadi harus cerdik saja memanfaatkan situasi. Nah, dari tagline OVOD ODOA ini Bu, sejauh ini apa prestasi yang sudah diraih oleh Dinas Pariwisata atau dari desa-desa yang menerapkan OVOD ODOA ini? Tapi sebelumnya saya juga mau lanjutkan OVOD ODOA itu ada kelanjutannya di endingnya. Namanya menuju Luhut Timur Negeri 1001 event. Jadi OVOD ODOA menuju Luhut Timur Negeri 1001 event. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hana. Kita coba lihat Desa Wisata Matano. Kemudian juga Desa Wisata Ledu-Ledu, Tabarano, dan beberapa hal itu kan semua terekspos dengan OVOD-nya tadi. Betul. Mereka sekarang menjadi lebih famous, menjadi lebih terkenal ya dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin orang hanya mengenal dia dari satu sisi, punya Lawa Rapper Park misalnya untuk Matano, sekarang mereka bisa lebih mengeksplor hal-hal lain yang ada pada diri mereka karena
untuk menjadi atau masuk dalam kategori OVOD itu kita punya ukuran. Ukurannya kita replikasi dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia. Di dalam sana ada 7 indikator penilaian, daya tarik, kemudian homestay-nya ada, toiletnya ada, kelembagaannya ada, kemudian CHSE. CHSE itu kan cleanliness, healthy, kemudian environmental sustainability dan safety-nya. Mungkin bisa dibahas Indonesia kan Bu, karena penonton kita tidak semua tahu berbahasa Inggris. Clean berarti kebersihannya, kemudian healthy-nya dari segi kesehatannya, kemudian environmental sustainability-nya kita harus membangun objek wisata itu dengan tetap memperhatikan lingkungan. Berarti keberlanjutan lingkungannya ada. Kemudian yang terakhir itu kan safety-nya. Keselamatannya. Iya, keselamatannya. Nah, orang kan melihat kadang objek wisata itu hanya dilihat dari segi keindahannya saja, tapi ternyata ada hal-hal lain yang indikator tadi. Nah, dengan ber-OVOD, dia sebenarnya membantu mengeksplor dirinya. Ini semua kita tanamkan ke desa-desa yang lain bahwa untuk menjadi atau katakanlah mendapat sertifikasi OVOD, ya dia harus memenuhi itu semua. Dan alhamdulillah kalau ditanya tadi seberapa jauh sih manfaatnya atau mungkin prestasi apa yang kita sudah raih, alhamdulillah kalau dulu kita sekedar tahu bahwa 61 objek wisata ada di Luwu Timur, sekarang minimal ada hal yang tereksplor lebih dalam. Saya kasih contoh, ini saya bawa desa wisata Ledu-Ledu. Dulu kalau kita bicara tentang Ledu-Ledu, kita tahunya hanya Mata Buntu. Buntu. Air terjun ya Bu? Air terjun Mata Buntu. Tapi tahukah teman-teman atau Luwu Lovers bahwa Mata Buntu itu sebenarnya bukan Mata Buntu, dia seharusnya bernama Uwe Wera Meruruno. Dan di sana bukan hanya ada Mata Buntu, tapi di sana banyak sekali hal-hal yang menarik. Ternyata di sana ada budayanya, kemudian ada kulinernya, di sana ada beberapa gua. Nah itu sebenarnya peran dari OVOD, membantu desa atau kelurahan tersebut kenali potensi dirinya, kemudian mengekspos dan ya selanjutnya seperti itu. Berarti kalau kita berbicara tentang Ledu-Ledu itu bukan hanya terkenal soal air terjun Mata Buntu, itu Mata Buntu yang dikenali sama orang ya Bu ya. Ada nama khususnya dia. Ada nama khususnya dan hanya satu keindahan dari keindahan lainnya. Saya yakin di desa lain pun juga seperti itu. Kalau hanya dikenal saja misalnya dia menariknya di sini, saya yakin kalau dia bersinergi dengan OVOD pasti dia akan bisa menghasilkan seperti ini. Di dalamnya lengkap semua potensi yang ada, yang bahkan warga desa itu sendiri tidak menyadari bahwa ternyata dia punya potensi itu. Selain desa wisata Ledu-Ledu, Bu Kadis, masih ada yang lain yang terekspos secara sudah secara maksimal hingga saat ini untuk destinasi wisata yang ada di Luwu Timur? Alhamdulillah banyak. Jadi setiap tahun itu kan sejak 2022 sampai 2023 kita rajin ikut Anugerah Desa Wisata Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu adalah jalan untuk menarik desa-desa, ayo kita ikut. Jadi mereka mengikutinya, menginput keberadaannya melalui aplikasi. Di situ mereka mengeksplor dirinya. Jadi di situ ukuran kita. Nah yang melaksanakan ADWI ini? Dari Kementerian. Parekraf Republik Indonesia. Tapi kita sinergikan dengan kegiatan kita. Jadi semakin banyak mereka mengikuti dan sampai sekarang sudah ada sekitar 70-an lebih lah. 70 Kalau dikatakan misalnya berapa banyak sih desa yang sudah ber-OVOD, menurut kami sekitar 70-an. 70. Iya, indikatornya itu tadi. Mereka sudah mengeksiskan dirinya di dalam aplikasi ADWI itu. Karena mereka yang merasa belum punya potensi untuk digali atau belum menemukan potensinya, mereka pasti tidak ikut itu. Betul. Kalau kita berbicara soal ADWI, singkatnya kepanjangannya saja ada Anugerah Desa Wisata. Of course ini ada nominasinya Bu ya. Mungkin dari 250 ke 100 ke ini capaian terbesar di ADWI itu sampai ke peringkat berapa Bu? Kalau 2022 itu kan bertahap, kurasinya itu bertahap mulai dari 500, 300, 150. Diikuti sekitar 3.000-an desa. Alhamdulillah dari beberapa desa kita yang masuk dan kita kebetulan menjadi kabupaten terbanyak desanya yang masuk. Makanya kita viral se-Indonesia waktu itu. Makanya Sandiaga, Mas Menteri pakai baju adat Sulawesi ketika malam penganugerahan karena sebagai reward karena kita paling terbanyak. Nah, di situ dari 500 300, 150, alhamdulillah Desa Wisata Matanu ini aku menembus 50 besar. Di 2023 ini sudah berubah, bukan cuma sampai 50 besar, sampai ke 75 besar. Nah, alhamdulillah desa kita walaupun tidak sampai ke 75 besar, tapi desa Atue, Tabarano, kemudian Ledu-Ledu, kemudian apa lagi ya, desa
Itu Pantai Ujung Suso, Desa Mabonta juga masuk. Okay. Iya, jadi itu pencapaian terbesar kita. Luar biasa. Semakin banyak yang masuk. Luar biasa sekali untuk memulai mempromosikan destinasi wisata yang ada di Luwu Timur. Ini saya mau beralih nih Bu ke topik yang menurut saya menarik sekali karena saya sudah baca berita ini terkait dengan Geopark Matano. Geopark. Nah, ini kan menjadi proyek yang dikelola oleh Dinas Pariwisata bersama dengan Bapak Litbang. Ini kenapa harus Matano yang diusulkan sebagai geopark? Apa sebenarnya yang menarik dan apa keistimewaan yang dimiliki dari Danau Matano itu sendiri? Iya. Tapi sebelumnya, jadi terima kasih sudah bertanya seperti itu karena kami juga jadi punya tempat untuk mensosialisasikan karena tidak semua orang paham tentang geopark. Jadi ada dua yang saya menjelaskan. Yang pertama apa sih itu geopark, dan kemudian yang kedua saya ingin meluruskan karena biasanya selama ini orang selalu identikan geopark dengan Matano, padahal tidak seperti itu. Yang pertama geopark. Geopark itu kalau di Indonesia kan itu kan berarti taman bumi. Taman bumi yang bisa merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan. Kita lihat dari sisi situs warisan atau geoheritage-nya atau bentang alamnya yang bernilai. Nanti itu juga terkait dengan aspek, ada yang disebut dengan warisan geologi atau geoheritage, ada yang disebut dengan keragaman geologi atau biodiversity, kemudian ada juga keragaman hayati atau biodiversity, dan ada juga keragaman budaya atau cultural diversity. Jadi itu istilah untuk geopark itu sebenarnya taman bumi. Kemudian yang saya ingin luruskan bahwa geopark itu tidak identik hanya Matanonya saja. Sebenarnya nama geopark kita yang sementara kita usulkan untuk ditetapkan menjadi geopark nasional itu adalah Geopark Matano dan Sistem Danau Malili. Kenapa harus Sistem Danau Malili, Bu? Kan Danau Matano ini tidak terletak di Kecamatan Malili. Kenapa bukan Geopark Danau Matano dan Sistem Danau Seroako atau gitu. Sistem Danau Nuha misalnya? Jadi Sistem Danau Malili ini sebuah istilah yang memperlihatkan atau menggambarkan adanya 5 danau yang ada di Luwu Timur. Ini kita bangga sekali loh karena mulai dari hulu sampai hilir itu adanya di Luwu Timur. Beda dengan danau lain, hulunya di Kabupaten A, hilirnya di Kabupaten B. Kalau kita kan semuanya hilir ada semua di tempat kita. Nah, ini 5. Sistem Danau Malili ini ada 5, Danau Matano, Touti, kemudian Mahalona, Lentoa, dan Taparang Masapi. Tidak semua kan tahu tentang ini. Nah, ini jadi Sistem Danau Malili ini istilah untuk 5 danau tersebut. Kemudian kenapa menjadi lebih identik dengan Matano? Karena memang dari 35 geosite yang akan ditetapkan dalam geoheritage itu 27 diantaranya memang ada di Taman Wisata Alam Matano. Dan ini juga saya perlu jelaskan bahwa kawasan geopark ini memang ada di 3 kawasan. Di Taman Wisata Alam Matano, Taman Wisata Alam Touti, dan Taman Wisata Alam Mahalona gitu. Jadi itu tadi Geopark Matano dan Sistem Danau Malili ini sebuah istilah. Tapi insya Allah juga menurut tim verifikasi geoheritage yang datang beberapa bulan yang lalu, ini nanti tidak hanya terbatas di kawasan Malili, Wasuponda, Touti, dan Nuha saja. Ini bisa berkembang juga ke tempat yang lain. Makanya kemarin ketika mereka lakukan verifikasi, mereka sampai ke Temoni, bahkan sampai ke Berau. Iya, jadi enggak masalah seperti itu. Oke, Bu. Nanti ketika geoheritage atau geopark ini ditetapkan, ini tentunya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pastinya. Ya, Bu, ya. Mungkin boleh dijelaskan untuk mereka, jangan sampai hanya mereka tahu, aduh ada geopark. Nanti geopark ini untuk apa? Apa sumbangsinya untuk masyarakat? Iya, masyarakat biasanya takut kalau kita tergeopark, jangan-jangan wilayah kita diambil pemerintah atau kita tidak bisa ngapa-ngapain. 3 tujuan geopark itu kan sebenarnya dari sisi edukasi. Edukasi. Sekarang pun juga mungkin Mbak Hana baru tahu kalau ada istilah geosite. Betul. Belum lagi melihat seperti apa geosite-nya. Lawara For Park itu salah satu geosite loh. Bulu Polo itu salah satu calon geosite. Calon geosite. Jadi kita sekarang belum menentukan dia geosite atau tidak karena masih proses penetapan. Nah, jadi dari sisi edukasi, orang yang tidak paham geosite menjadi paham. Kemudian lebih jauh lagi ke dalam, mereka yang tidak tahu bagaimana bumi itu terbentuk dan sebagainya, mereka akan tahu. Bangga kan kalau kita ke sana terus kita lihat papan signboard mengatakan Anda berada saat ini Anda berada di atas kerak samudra. Nah, hal itu kan menjadi sebuah edukasi. Kita yang hanya sekedar bangga dengan keindahan Luwu Timur, nanti semakin jauh kita mengetahui
tentang dari sisi geologinya pasti kita akan semakin bangga dan itu menjadi sebuah sumber daya pariwisata yang keren. Itu. Selain edukasi konservasi. Konservasi, berapa banyak terumbu kita yang sudah hilang, kemudian berapa banyak pulau-pulau kita yang sudah mungkin dibuat atau dialihfungsikan, berapa banyak hutan-hutan kita yang sudah dirusak. Nah, ini semua nanti ketika mereka tergeopark, mereka akan otomatis terlindungi, akan kita jaga. Diberinya hak ke kita nanti untuk menjadi geopark nasional, itu pasti akan diikuti dengan kewajiban. Betul. Kemudian yang terakhir, dari 3 tujuan geopark itu kan ada tujuan untuk ekonominya. Jadi masyarakat jangan merasa bahwa nanti tanah saya diambil atau tidak. Tidak, justru pada saat dia tergeopark, kemudian tidak terekspos, banyak yang datang belajar, banyak datang berwisata ke sana, itu kan ekonomi juga bertumbuh. Mereka bisa berjualan di sana, kemudian memperlihatkan potensinya, dan lagi-lagi one village, one destination, one attraction. Oke, jadi mantap sekali. Sejauh ini saya tertarik sekali untuk berbincang dengan Ibu Kadis. Ini sudah banyak sekali, ada OVO, DOA, kemudian geoparknya. Nah, ini saya mau masuk ke part ini, Bu Kadis. Ini kan Pak Bupati kita ini adalah orang yang sangat memperdulikan segala sektor. Salah satu sektor yang sangat dipedulikan saat ini adalah memang sektor pariwisata. Bahkan mobil-mobil yang kita lihat itu sudah di-branding dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Luwu Timur. Nah, Bu Kadis, bagaimana sebenarnya Dinas Pariwisata di sini menerjemahkan program Bupati dalam hal ini Pak Budiman untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di Luwu Timur? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Bapak Bupati Luwu Timur yang betul-betul mensupport dan memberi kita seluas-luasnya kesempatan untuk berinovasi dalam dunia wisata. Betul. Kita sangat bangga sekali kepada beliau, sangat inovatif. Dan tentunya rasa bangga kita ini, rasa kagum kita ini harus kita balas dengan berbuat sebaik-baiknya untuk membantu mendukung program beliau. Apa sih yang kami lakukan untuk menerjemahkan kebijakan beliau? Ini pasti kita bicara tentang KP1. Di kami kalau untuk urusan wisata, karena KP1 kami kan sebenarnya ada 3, namanya saja Dinas Parmudora, Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga. Tapi sekarang kita bicara KP1 dari perspektif pariwisatanya. Di sana salah satunya adalah pengembangan destinasi wisata. Beliau sangat mencita-citakan bahwa semua keindahan di Luwu Timur ini terekspos. Jadi kewajiban kita adalah bagaimana kita memikirkan langkah-langkah supaya cita-cita beliau tercapai. Nah, ada 4 komponen yang selama ini memang kita minim, dan ini tantangan kita untuk bagaimana caranya memaksimalkan yang minim tadi. 4 komponen, mungkin pernah dengar istilah 4A. 4A ini, komponen ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh wisatawan atau hal-hal yang harus ada di sebuah objek wisata yang menjadi ekspektasi dari wisatawan. Boleh semakin penasaran kan? Ya, betul Bu Kadis. 4A itu apa saja? 4A yang pertama, attraction atau atraksi. Ya tadi daya tarik. Daya tariknya seperti apa? Something to see-nya apa? Something to do-nya apa? Dan something to buy-nya apa? Itu kita masih minim dan itu tantangan. Kemudian yang kedua, accessibility atau aksesibilitas. Transportasi ke sana seperti apa? Jalannya bagus enggak? Ada rambu-rambu yang menunjukkan ke sana enggak? Kemudian yang ketiga, amenity atau amenitas. Apa sih faktor pendukung kita di sana? Ada toilet kah? Ada parkiran kah? Ada sarana ibadah kah? Ada rest area kah? Ada hotel, restoran, dan sebagainya? Ada enggak itu? Kemudian yang terakhir itu ancillary atau ketersediaan organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Kita sadar betul bahwa 4 hal ini kita masih minim. Maka solusi yang kita tawarkan, dan ini juga sebagai terjemahan dari program Bapak Bupati, kita harus mengembangkan destinasi tersebut. Kita harus kembangkan destinasi tersebut menjadi minimal mendekati atau memiliki ke-4 hal tersebut. Jadi alhamdulillah kita sudah menganggarkan sedikit demi sedikit, karena kita juga punya anggaran terbatas pasti ya. Kita mulai fokus, kita mulai menata ke Matano, kemudian mulai ke Ujung Suso, Landmark, dan sebagainya. Dan insya Allah tahun depan kita sudah mulai menerapkan retribusi objek wisata. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi sebuah jalan untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita termotivasi memberikan yang terbaik. Itu baru 1 loh. Kemudian ya itu tadi, Geopark Matano dan sistem Danau Malili. Berarti ini tadi sudah saya jelaskan. Iya, ini KP1. Ya? Kemudian penyelenggaraan event berskala nasional. Walaupun kita sebenarnya belum sampai ke situ, karena di pariwisata itu kan ada kegiatan KEN, Karisma Event Nasional, kita belum sampai ke situ, tapi kita mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Festival Sungai Malili. Festival Sungai Malili ini sebuah rutinitas yang alhamdulillah kalau menurut kita sebenarnya sudah bisa masuk ke skala nasional. Tapi kita tetap prepare sebaik-baiknya sebelum kita mulai mendaftarkan diri.
tapi jalan untuk ke sana sudah ada. Kemudian tahun lalu kita melaksanakan jelajah 3 danau. Bukan tahun lalu, tahun ini. Jelajah 3 danau, yang ulang tahun Luhut Timur, yang diikuti 3 item itu ada Extreme Off-Road, Trail Adventure, kemudian apa satu lagi ya? Saya lupa yang satunya lagi. Saya lupa satunya lagi. Jadi itu adalah kegiatan yang menerjemahkan harapan-harapan beliau bagaimana mengembangkan. Insya Allah tahun depan kita anggarkan lagi kegiatan tersebut, mudah-mudahan bisa lebih booming dan bisa menjangkau semua keindahan yang ada di Luhut Timur. Terus yang terakhir ada peningkatan infrastruktur pariwisata. Kita fokus membenahi semua objek-objek wisata, tempat di mana aset kita berada. Karena itu tadi kita mau menerapkan retribusi, tapi kalau kita tidak memperbaiki, ya itu. Jadi seperti itu. Iya betul. Nanti mereka bilang kita membayar mahal, apa yang kita dapat di situ? Betul sekali Bu, fasilitasnya tidak memadai dan sebagainya. Ini kita sudah berbicara soal pariwisata. Saya bergeser sedikit Bu Kadis karena Parmudora ini kan tidak hanya membidangi pariwisata, tapi juga kepemudaan dan olahraga. Nah, kalau untuk bidang kepemudaan dan olahraga apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sejauh ini? Saya masuk pertama kali di pariwisata itu di Januari 2022. Masih terbilang baru ya? Iya, masih terbilang baru. Kemudian di tanggal 5, kita langsung meluncing yang kita sebut dengan Lutin Sport Tourism. Ini kita bicara masalah olahraga ya. Gebrakan pertama kita adalah kita ingin memunculkan olahraga dalam kemasan yang berbeda. Lutin Sport Tourism, bagaimana kita berolahraga sekaligus kita berwisata, atau sebaliknya berwisata sekaligus berolahraga. Makanya kemarin launchingnya kenapa di Anjungan Sungai Malili, karena kita anggap itu sebagai salah satu spot Lutin Sport Tourism. Sambil kita bersenam-senam, Car Free Day, kita melihat keindahan Anjungan Sungai Malili. Itu. Dan untuk beberapa event berikutnya kita selalu mengarah ke situ, bagaimana kita berolahraga sambil berwisata. Insya Allah dalam waktu dekat kita laksanakan lagi Enduro, Bupati Cup, sepeda-sepeda itu dimotori oleh ISI. Kita juga nanti akan menjual keindahan. Itu dari segi olahraganya. Kemudian untuk prestasi kita, alhamdulillah cukup banyak prestasi kita, atlet-atlet kita semakin lama semakin meningkat. Pada Liga 3 kemarin, Liga 3 itu salah satu KP1 kami loh, menjadi tuan rumah dan peserta Liga 3 sesulsel. Alhamdulillah kemarin kita juara 3. Juara 3. Dan sekarang semakin marak main bola di mana-mana, itu menunjukkan animo masyarakat terhadap bola itu semakin meningkat. Kemudian di Kejurda Pelajar di Luhut kemarin kita juara 2, kemudian Popda Sesulsel juga kita memperlihatkan prestasi yang cukup. Jadi alhamdulillah kalau untuk olahraga didampingi atau dibantu atau bersinergi dengan KONI, kita melihat semakin signifikan atlet-atlet kita prestasinya. Kalau untuk fasilitas infrastruktur di bidang olahraga itu Bu Kadis, sejauh ini sudah ada apa saja? Sudah banyak, dan ini juga salah satu sosialisasi ke masyarakat bahwa tahun depan kita juga sudah menetapkan atau memperlakukan retribusi untuk semua aset-aset olahraga yang dimiliki oleh Pemda. Jadi misalnya gedung olahraga yang ada di Malili selama ini kan tidak berbayar ya, mulai tahun depan masyarakat harus dengan legowo membiasakan diri untuk membayar. Atau untuk event-event tertentu. Kemudian juga untuk Andi Nyui Park juga itu sudah mulai berbayar. Kemudian ada beberapa lapangan itu juga sudah mulai berbayar. Dan stadion juga akan berbayar. Nah untuk stadion saya nanti akan cerita tersendiri. Intinya kita berusaha memaksimalkan fasilitas dan dengan menarik retribusi, mudah-mudahan fasilitas yang kita berikan juga menjadi semakin lebih baik. Untuk stadion sendiri Bu Kadis, ini kan sebenarnya proyek mangkrak dan betul-betul sudah diselesaikan di tahun ini. Insya Allah. Ini saya lihat dari berita itu sudah selesai. Apakah pembangunannya hanya sampai seperti itu saja atau masih ada kelanjutan pembangunan untuk stadion itu, Bu Kadis? Insya Allah masih ada karena masih banyak PR kita. Saya kebetulan PPK untuk kegiatan stadion, kemudian kita melanjutkan kembali pembangunan stadion yang tadi Mbak Hana katakan mangkrak itu. Kita mulai di 2022 kemarin kita lanjutkan dengan fokus ke penataan lapangan bola dan lintasan larinya. Alhamdulillah masa pemeliharaannya sekarang sementara berlangsung 25 Agustus, mudah-mudahan insya Allah kalau tidak ada kendala ya, karena who knows mungkin ada hal-hal atau seperti apa, tapi kita harapannya mudah-mudahan bisa selesai pemeliharaannya 25 Agustus.
Insya Allah kita akan resmikan dalam Kapan? waktu dekat. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa lebih semangat berolahraga, dan jangan lupa itu juga nanti akan berbayar, tapi untuk event-event tertentu. Event-event tertentu. Oke, Bu Dan Kadis. tadi masih akan lanjut nanti karena tribunnya belum jadi. Ya, Tribun tapi belum jadi sudah dan akan insya Allah- diresmikan dekat-dekat ini ya, Bu Insya Allah Kadis, ya? khusus untuk lapangan Dan lintasan bolanya dan lari. lintasannya. Untuk tribun, insya Allah akan segera direncanakan. Bapak Bupati punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Oke. Terakhir Bu Kadis, apa cita-cita Ibu Kadis? Sorry, saya angkat lebih umum dulu. Apa sebenarnya cita-cita Dinas Pariwisata, khususnya nih Ibu Kadis selaku pimpinannya untuk sektor pariwisata ke depannya? Menuju objek wisata berkelas dunia. Menuju objek wisata berkelas dunia. Karena apa yang kita tidak punya? Kalau kita lihat danau-danau yang lain, Danau Toba misalnya, saya rasa Luhut Timur tidak kalah keren dengan danau-danau kita yang ada di sini. Objek wisata kita yang lain juga punya potensi untuk itu. Jadi bermimpilah setinggi langit, karena kalau kita jatuh pasti kita jatuhnya di antara bintang-bintang, ya kan? Oke. Jadi menuju objek wisata berkelas dunia, dan kami antusias dan yakin untuk itu. Oke. Terima kasih Bu Kadis. Kami tunggu lagi gebrakan-gebrakannya. Semangat terus untuk mengeksplor, mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Kami juga segenap kru akan tetap membantu bagaimana caranya untuk mempromosikan dan mengembangkan sektor wisata yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Oke, tapi boleh enggak ini salam wisata dulu? Oke, boleh. Boleh diajar. Saya ajarkan ya. One village, one destination. Jadi ini artinya kita melihat destinasi ke arah jauh kan? Oke, one destination. Village, one destination. Terus one destination, one attraction. Oke, boleh di kamera sini ya Bu Kadis ya? Oh iya. Oke. Aba-abanya dari Bu Kadis? Iya. Oke. 1, 2, 3. One village, one destination. One destination, one attraction. Menuju Luhut Timur, Oke. 1001 event. Mau yang keren? Telu tim Ki. Oke, keren sekali Bu Kadis. Bu Kadis, terima kasih banyak sudah hadir di studio Makasih. Kominfo Talk membagikan informasi, wawasan dan insight kepada masyarakat, especially for tourism destinations yang ada di Luhut Makasih. Timur. Terima kasih banyak. Iya. Oke, Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luhut Timur. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luhut Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luhut Timur. Terima kasih telah menyaksikan podcast Kominfo Talk Membincang Luhut Timur. Saya Hana Tarbetunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode. Terima kasih banyak Bu Kadis. Terima kasih.